Kasih Tuhan, pada malam hari ini Kau telah limpahkan kembali kasih-Mu pada kehidupan kami. Di tahun 2021 ini ya Bapak, Engkau mengawali kami untuk bisa lakukan ya Bapak. Namun demikian bukan suatu hal yang mustahil bagimu ketika Engkau menolong kami, membawa kehidupan kami semakin mengenal dan mengerti akan rancangan dan rencana-Mu. Itu sebabnya kami serahkan dari awal acara ini, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam tangan kasih-Mu, dan Engkau sendiri yang akan membawa dan akan menuntun hamba-Mu untuk menuntun kami sehingga kami mengerti akan rencana dan rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mempelai pria surga yang selalu kami rindukan. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan. Amin. Ya, makasih Pak Nahum. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi selamat tahun baru. Selamat bergabung Ibu Runi Indayani, teman dari Bu Lia. Oke, biarlah di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki semangat yang baru untuk belajar firman Tuhan. Amin, Saudara. Ya, kenapa kita mesti terus belajar firman Tuhan? Karena iman kita bertumbuh itu melalui firman, Bapak Ibu. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, kata Roma ya, pasal 10 ayat yang ke-17 itu. Nah, Saudara, pada malam hari ini materi kita lanjutan dari tahun kemarin ya, yaitu kitab Galatia pasal yang keempat, Saudara, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi materi kita malam hari ini adalah Galatia 4 ayat 1 sampai 11 dan seterusnya ya. Nanti setiap Selasa berikutnya akan disambung terus. Nah, topik kita yaitu tentang hukum Taurat itu sebagai wali atau pengawas, Saudara. Kalau pasal 3 kemarin kita belajar tentang hukum Taurat dan janji. Nah, malam ini kita mau belajar tentang hukum Taurat itu wali atau pengawas. Maksudnya apa, Saudara? Nah, wali itu adalah bukan orang tua yang sesungguhnya. Nah, tadi pagi, Saudara, saya datang ke sekolah anak saya untuk tanda tangan rapot secara drive-thru, Bapak Ibu. Nah, karena tidak bisa bertemu di kelas ya, orang tua tidak bisa bersama-sama bertemu gurunya, makanya ada istilah ini tadi, tanda tangan rapot itu, Saudara, drive-thru. Jadi kita nggak turun dari kendaraan, tanda tangan di situ. Jadi sudah disiapin dari pintu gerbang, kemudian kita masuk. Nah, ketika tanda tangan, Bapak Ibu Saudara, maka di situ ada tulisan untuk ditandatangani ya, Saudara, orang tua atau wali murid gitu ya. Nah, jadi yang tanda tangan boleh orang tuanya sendiri atau walinya dari murid itu sendiri. Nah, tadi pas saya sendiri ya saya yang tanda tangan. Kalau saya suruh orang lain, nah orang lain itu jadi wali anak saya. Kira-kira seperti itu. Jadi Saudara, wali dalam hal ini adalah bukan orang tua yang sesungguhnya. Demikian juga Paulus memberikan arti ya secara figuratif bahwa hukum Taurat itu juga merupakan wali atau wakil ya, dan bukan orang tua yang sesungguhnya. Nanti kita akan lihat siapakah orang tua yang sesungguhnya itu. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini Galatia 4 ayat 1 sampai 11 saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah keadaan manusia di bawah hukum Taurat. Itu Galatia 4 ayat 1 sampai 3. Lalu yang kedua, karya Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui Kristus. Itu pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga adalah keadaan sebelum mengenal Allah dan keadaan sesudah mengenal Allah. Galatia pasal 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Saudara, kita mesti tahu dulu sebelum masuk lebih jauh, ada 3 jenis hukum Taurat. Jadi yang dimaksud di dalam Alkitab tentang hukum Taurat itu sebenarnya hukum Taurat yang mana, Saudara? Yang pertama, kita mungkin sudah sering mendengar, yaitu hukum moral atau hukum etika. Itu jenis hukum Taurat yang pertama ya. Yang di dalamnya ada 10 hukum
Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, tentunya kita hafal ya. Hukum 1 sampai ke-4 hubungan manusia dengan Allah, lalu hukum ke-5 sampai 10 hubungan manusia dengan sesamanya. Lalu yang kedua ada hukum sipil ya. Kalau melanggar itu dihukum. Contoh Ulangan 21 ayat 18 sampai 21, di situ dikisahkan tentang orang tua yang membawa anaknya yang durhaka, Saudara-saudara. Di situ dikatakan punya anak membangkang, bahkan pakai istilah anaknya itu degil begitu ya. Diberitahu tetap mokong, nah tetap tidak mau mentaati orang tuanya. Akhirnya orang tuanya membawa kepada tua-tua Israel, kemudian Alkitab mengatakan anak ini akhirnya dilempari batu, Saudara. Nah, ini hukum sipil ya, rakyat yang melanggar ketentuan pasti dihukum. Kalau sekarang ya masuk penjara seperti itu. Nah, jadi itu masih berlaku. Hukum moral dan etika tentang 10 hukum juga masih berlaku. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ada jenis hukum Taurat yang namanya hukum keagamaan atau ceremonial law. Ini yang dikatakan Tuhan di Injil Matius, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya, hukum Taurat itu. Maksudnya yang digenapi oleh Kristus yaitu apa? Tentang upacara atau hukum-hukum keagamaan. Nah, kita lihat Kolose pasal 2 ayat 14, di situ dikatakan seperti ini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang dimaksud? Dikatakan yang ditiadakannya, yaitu hukum keagamaan. Jadi ketika Kristus mati di atas kayu salib, Saudara, maka Tuhan berkata, aku sudah menggenapinya. Menggenapi apa? Yaitu hukum-hukum atau upacara keagamaan yang melalui darah binatang, ya, kambing domba dan lain sebagainya yang dipersembahkan di atas mezbah. Nah, itu sudah digenapi oleh Kristus. Makanya dikatakan ketika dia mati di atas kayu salib, semuanya itu sudah ditiadakannya. Lalu, Saudara, di dalam Efesus, ya, pasal yang kedua ayat 15 ya, di situ dikatakan bahwa hukum keagamaan itu sudah dibatalkan oleh atau melalui kematian Kristus. Nah, di situ dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Perhatikan, sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, Kristus telah membatalkan hukum Taurat. Nah, yang dimaksud adalah hukum Taurat jenis yang ketiga, yaitu hukum-hukum keagamaan itu sudah dibatalkan oleh Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita mundur sebentar. Galatia pasal 2 ayat 3 sudah menjelaskan tentang fungsi hukum Taurat. Nah, pasal 3 ayat 25 sampai 27 kemarin Saudara sudah dijelaskan, yaitu disebut hukum Taurat itu sebagai penuntun sampai Kristus datang. Nah, kalau Bapak Ibu naik mobil in-driver ya, Grab itu ya, atau sepeda motor ya, Saudara ya, GoRide itu ya. Kan di situ ada map-nya, Saudara ya. Lewat mana, jalan mana. Nah, ketika kita berjalan, bahkan drivernya juga pasang itu supaya jangan kesasar kan begitu ya, supaya bisa sampai tujuan. Dan setelah sampai tujuan, Bapak Ibu, otomatis kan sudah tidak fungsi kan map-nya tadi, Saudara. Nah, demikian juga kita lihat, Saudara, hukum Taurat itu fungsinya adalah penuntun sampai Kristus datang. Jadi kalau Kristus sudah datang, Saudara, otomatis itu sudah tidak ada lagi, yaitu yang dikatakan hukum keagamaan itu tadi. Nah, lalu yang pasal 4 yang akan kita pelajari malam ini, kita renungkan malam ini, Saudara, itu berbicara tentang fungsi hukum Taurat yang lain, yaitu sebagai wali ya atau wakil, Saudara, anak yang belum dewasa. Ya, tadi ada istilah wali ya atau wakil. Nah, bukan orang tua yang sesungguhnya. Bagi siapa? Bagi anak yang belum dewasa. Makanya saya masih ingat yang lalu ya, ada salah satu hamba Tuhan dosen yang mengatakan bahwa perjanjian lama, nah itu masih seperti anak kecil. Jadi orang-orang perjanjian lama itu seperti anak kecil, misalnya seperti itu ya. Ya, ini dasarnya di Galatia pasal yang keempat. Makanya kalau Saudara lihat di situ janjinya itu kan tentang berkat ya, kalau taat. Kalau tidak tentang kutuk. Nah, jadi namanya anak-anak mesti diberi janji, mesti diberi iming-iming dan lain sebagainya. Tapi yang jadi masalah mau melakukan, ada yang mau melakukan, tapi ada juga yang tidak mau
melakukannya. Jadi kita lihat Galatia 4 itu bicara tentang fungsi hukum Taurat, yaitu sebagai wali bagi anak yang belum dewasa. Mari kita lihat ayatnya. Bagian yang pertama, keadaan manusia di bawah hukum Taurat. Galatia 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, Paulus mengatakan, selama kita belum akil balik atau belum dewasa atau masih anak-anak, tadi dikatakan kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Nah, apa maksudnya? Saudara, kalau kita lihat tadi belum akil balik, nah itu dari kata Yunaninya nepios, artinya itu bayi atau anak kecil, saudara. Kalau bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan orang yang belum dewasa. Nah, siapa yang dimaksud di situ ya? Yaitu orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Jadi umat Tuhan di zaman Perjanjian Lama itu Paulus menegaskan bahwa mereka itu seperti anak yang belum, orang yang belum akil balik, atau bahasa Yunaninya jelas ya, nepios. Itu artinya bayi atau anak kecil, saudara ya, sebelum sekolah. Gitu ya. Nah, lalu dikatakan bahwa dan di bawah hukum Taurat mereka bagaikan seorang hamba, padahal sesungguhnya mereka adalah tuan, ya. Dan namanya hamba, nah itu kata Yunaninya doulos, itu artinya tidak berhak sama sekali walaupun ia adalah tuan. Nah, ini yang Paulus mau tunjukkan kepada orang Kristen di Galatia dan juga kepada kita pada malam hari ini. Nah, saudara, diterjemahkan hamba atau budak seperti apa gambarannya? Nah, ada buku Murid Sejati yang ditulis oleh Juan Carlos Ortiz, ya, memberikan catatan tentang hamba atau budak, saudara. Yang pertama dikatakan seorang yang telah kehilangan segalanya di dunia ini. Nah, ini kalau dihubungkan dengan konteks hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kita harus menyadari bahwa saya dan saudara juga telah kehilangan segala sesuatu di dunia ini. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah tidak menarik lagi dan tidak kita mengikatkan diri ke dalamnya. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, orang hamba itu adalah seorang yang sudah kehilangan kemerdekaan, kehendak, bahkan namanya telah hilang, saudara. Tidak masuk hitungan. Nanti kita akan lihat ya. Lalu yang ketiga, nah ini yang lebih saudara menderita ya. Dikatakan seorang hamba itu adalah diperjualbelikan seperti hewan, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang keempat, tarif atau harga gantung di lehernya. Persis toh, saudara. Kalau kita pergi ke supermarket kan daftar harganya ada semua ya di sana ya. Demikian juga di pasar perbudakan itu namanya hamba juga dipajang, dijejer, lalu ada tarifnya, Bapak Ibu Saudara, dan itu digantung di lehernya. Itulah keadaan hamba. Yang kelima, pembeli boleh mengadakan tawar-menawar kepada tuan dari hamba itu, sama ya. Ketika kita beli sesuatu, kita tawar, terlalu mahal, terlalu murah, dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, saudara, seseorang membelinya, kemudian membawanya pulang. Kemudian yang ketujuh, majikannya melubangi telinganya, sehingga memasang nama tuannya itu. Jadi kalau sudah ganti milik, Bapak Ibu, maka dikatakan apa? Melubangi telinganya, sehingga diberi nama tuannya. Jadi kalau hambanya lari, saudara, itu ketahuan, miliknya siapa hamba itu. Karena ada namanya yang digantung di telinganya. Kemudian hamba itu, budak itu tidak mendapat upah. Bekerja tidak mendapat upah. Yang kesembilan, ia bersedia 24 jam untuk bekerja. Dan ke-10, saudara, kita lihat namanya hamba tidak punya pilihan lain. Nah, kata doulos juga berbicara tentang ketaatan penuh kepada Tuhan yang memberi perintah dan ia tidak punya pilihan. Tidak bisa membantah, saudara, tidak bisa melawan, tidak punya hak sama sekali karena semua hidupnya, ya, masa depannya, bahkan saudara, hidup ke depannya itu pun semuanya bergantung kepada tuannya. Itulah hamba. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan seorang yang masih berada di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat, itu seperti seorang hamba. Keadaannya seperti itu. Walaupun sebenarnya dia adalah tuan, kata Alkitab. Ya, oke. Mengapa kok bisa seperti itu? Mari kita lihat berikutnya. Nah,
Yang berikutnya dikatakan keadaan manusia di bawah hukum Taurat, itu dikatakan di bawah perwalian dan pengawasan. Jadi orang-orang Perjanjian Lama dan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus, itu Paulus mau menunjukkan bahwa mereka itu seperti hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat. Lalu dikatakan berikutnya, mereka takluk kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, tadi dikatakan ya. Ayat yang ke-9 nanti kita akan lihat. Nah, apa artinya lemah? Takluk kepada roh-roh dunia yang tidak dapat menyelamatkan. Takluk kepada hal-hal yang ada di dunia ini yang tidak dapat menyelamatkan. Walaupun kelihatan mewah, walaupun kelihatan mahal, saudara, yang kita punya di dunia ini, tapi Alkitab mengatakan tidak dapat menyelamatkan. Sampai-sampai Tuhan berkata kepada muridnya ketika dia mengajar, buat apa seseorang memperoleh seisi dunia ini, tetapi ia kehilangan nyawanya, saudara-saudara. Buat apa memiliki semuanya, tetapi kata Alkitab dia kehilangan nyawanya. Makanya beberapa kali Tuhan Yesus ketika menyembuhkan orang sakit, ketika sembuh, dia itu selalu berkata apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tidak pernah berkata, pergilah, imanmu telah menyembuhkan engkau. Tidak pernah, saudara. Selalu berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kepada siapa? Si kusta, saudara ya, wanita pendarahan, ketika sembuh dikatakan, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kenapa? Karena ternyata di hadapan Tuhan keselamatan jiwa lebih penting daripada kesembuhan fisik, bahkan memiliki segala sesuatu yang ada di dunia, tapi kalau jiwanya binasa, itu mengalami kerugian yang sangat besar. Saudara. Makanya Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan kau. Imanmu yang benar, yang tertuju pada Kristus, yang tertuju pada firman Tuhan, itulah yang menyelamatkan. Jadi ketika takluk kepada roh-roh dunia yang lemah, artinya mereka tidak dapat menyelamatkan. Bahkan dikatakan yang miskin, artinya mendatangkan kutuk dan bukan berkat, saudara. Lalu dikatakan lagi sebelum mengenal Kristus, saudara. Nah, ini ada satu bagian, ya, ada asas atau prinsip dasar yang masih berlaku. Artinya apa? Masih perlu pelajaran dasar, ya. A, B, C, D, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau boleh saya tanya, kapan kita belajar A, B, C, D, dan seterusnya? Belajar mengenal huruf, belajar mengenal angka itu kapan ya? Waktu kita mungkin TK, saudara ya, atau playgroup gitu ya, TK, saudara. Nah, makanya Paulus mengatakan sebelum mengenal Kristus, ya, orang-orang itu taat atau takluk kepada roh-roh karena masih anak kecil, nepios tadi, bayi. Makanya perlu pelajaran dasar itu tadi. Ibrani 5 ayat 12-14 mengatakan seperti ini. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak menerima ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jemaat orang Kristen Ibrani juga sama, saudara. Sebenarnya sudah lama dilihat ditinjau dari sudut waktu, sudah pantas jadi pengajar, tapi ternyata masih perlu dikatakan apa? Diajarkan tentang asas-asas pokok dari penyataan Allah dan masih memerlukan susu dan bukan makanan keras. Nah, saudara lihat ya, namanya anak-anak harus diberi pelajaran dasar. Dan kalau kita lihat, saudara, guru yang paling berjasa itu sebenarnya guru TK sebenarnya ya. Kalau kita sudah ngajar SMP, SMA, yang ngajar di S1, S2, S3, wah itu sudah mereka kan sudah bisa membaca semua, Bapak Ibu. Tapi waktu mengajar anak-anak yang masih belajar mengenal huruf, mengenal angka, waduh betapa repotnya, saudara. Saya nggak bisa bayangkan. Kalau jujur suruh ngajari mereka, saya capek juga, saudara ya. Nah, tapi itulah mereka paling berjasa kalau saya lihat, mengajari pelajaran dasar. Nah, itu cocok memang untuk anak-anak itu tadi. Lalu berikutnya, saudara, yang kedua, belum mengenal Kristus dikatakan apa? Memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah. Seperti dikatakan penyembahan terhadap hari-hari tertentu,
bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Galatia 4 ayat 9 sampai 10. Jadi saudara, kita lihat kalau yang pertama sebelum mengenal Kristus dikatakan masih anak-anak dan takluk, ya, masih pelajaran dasar, ya, seperti itu. Lalu yang kedua digambarkan oleh Paulus, jemaat itu masih memperhambakan diri kepada Allah yang sebenarnya bukan Allah sejati, yaitu penyembahan atau terikat terhadap hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi Bapak Ibu, ada orang Kristen masih seperti ini, ada, saudara. Terus kita bimbing, ya, terus kita bina. Nah, berikutnya, apakah hukum Taurat itu jahat? Roma 7 ayat 12 dan 16, saudara, bahkan ayat 14 mengatakan hukum Taurat itu kudus, benar, dan baik, bahkan rohani. Jadi saudara lihat, ya, Paulus mengatakan apa hukum Taurat itu jahat? Jawabannya tidak, karena hukum Taurat itu dikatakan kudus, benar, dan baik, bahkan rohani, saudara. Nah, kalau begitu apa maksud Paulus di dalam surat Galatia ini? Jadi maksud Paulus adalah bahwa iblis memutarbalikkan hukum Taurat yang baik itu dan menggunakannya untuk mengikat dan memperhamba manusia. Saudara, coba bedanya di mana? Orang melakukan sesuatu karena takut dihukum, ya, atau orang melakukan sesuatu karena ya sudah selayaknya aku melakukan. Yang mana kira-kira? Seperti Bapak Ibu pada malam hari ini, ya, kita melayani Tuhan takut, ya, Tuhan marah, atau sudah selayaknya kita melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita, bahkan memberikan nyawanya bagi kita. Lalu kita memberi persembahan takut tidak diberkati, atau kita memberi persembahan karena Tuhan sudah memberikan hidupnya, memberikan nyawanya bagi kita. Lalu kalau kita memberi materi, itu tidak sebanding dengan apa yang sudah diberikan oleh Kristus. Yang mana, saudara? Kalau orang Kristen memilih yang pertama, nah, itu seperti diikat dan diperhamba, Bapak Ibu. Dan itu kerjaannya siapa? Si jahat yang memutarbalikkan hukum peraturan itu yang sebenarnya baik, tapi akhirnya apa? Untuk mengikat. Nah, akhirnya orang Kristen itu atau hamba Tuhan itu melayani penuh dengan ketakutan, saudara. Bukan karena dia dibebaskan oleh Tuhan dan melakukan dengan sukacita, tapi penuh dengan keterikatan. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Hati-hati kalau orang Kristen melakukannya seperti itu, berarti iblis si jahat itu sudah memutar balikkan hukum itu. Nah, persis seperti seorang wali pengawas yang bisa menyiksa dan meneror seorang anak dengan cara yang tidak pernah direncanakan oleh bapaknya. Demikian juga iblis menggunakan hukum Taurat untuk meneror manusia dengan cara yang tidak pernah direncanakan oleh Allah. Saya kutip di buku Eksposisi Galatia, ya, Olah Tuluan halaman 103, Bapak Ibu. Perhatikan, ya, di situ iblis menggunakan hukum Taurat untuk meneror manusia dengan cara tidak pernah direncanakan oleh Allah. Ketika seseorang melakukan penuh ketakutan, ketakutan nanti Tuhan marah, ketakutan nanti Tuhan menghukum, nah Bapak Ibu, berarti orang itu sudah terjebak kepada tipu muslihat si jahat itu. Nah, menurut maksud Allah, hukum Taurat itu diberikan untuk meyakinkan kita tentang dosa dan mengantarkan kita kepada Yesus supaya kita selamat. Jadi kembali ke topik semula, hukum Taurat itu penuntun, Bapak Ibu, sampai Kristus datang. Dan kalau Kristus sudah datang, hukum Taurat itu sudah dikatakan tidak berlaku. Yang mana? Yang hukum keagamaan tadi, Bapak Ibu. Nah, sebaliknya iblis menggunakan hukum Taurat untuk menyatakan dosa dan menuduh kita dan menjadikan kita putus asa karena kita gagal terus-menerus untuk menuruti hukum Taurat. Jadi Bapak Ibu, hati-hati kalau ada orang Kristen yang mempunyai perasaan seperti ini. Dosaku sangat banyak sekali, ya, seolah-olah dia tertuduh dan lain sebagainya. Padahal ketika orang itu sudah percaya Kristus, sudah di dalam Kristus, sebenarnya dosa-dosanya itu kan sudah diampuni, saudara. Bahkan Kristus mengatakan apa? Dia sudah melupakan semua dosa-dosa itu. Karena orang itu sudah menjadi manusia baru di dalam dia. Tapi kalau ada orang yang masih tertuduh, Bapak Ibu, nah ini kerjaannya si jahat. Ya, supaya tujuannya orang itu imannya semakin lemah, akhirnya tidak datang lagi kepada Tuhan, saudara. Nah, hati-hati, ini strategi dari si jahat, saudara. Ya, strategi dari si jahat. Nah, jadi Tuhan punya tujuan
Hukum Taurat diberikan untuk meyakinkan kita tentang dosa. Artinya apa? Itu dosa, jangan dilakukan. Gitu ya. Itu larang-larangan, harus dijauhi ya. Dan itu peraturan-peraturan harus dilakukan ya dengan taat dan lain sebagainya. Tapi iblis sebaliknya, Saudara. Karena dia memang penuduh, dia memang pendakwa. Ya, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Allah menghendaki supaya hukum Taurat menyiapkan kita untuk menerima pembenaran karena iman. Sebaliknya, iblis menggunakannya untuk menghakimi kita. Jadi, Bapak Ibu, saya harap kita semua jelas di situ ya, antara Allah dan si jahat. Lalu hukum Taurat itu baik, kudus dan rohani, tapi si iblis, si jahat menjadikannya hukum Taurat sebagai hal yang sangat menakutkan di situ dikatakan. Nah, sekarang bagian yang kedua, Bapak Ibu. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 di dalam surat Galatia pasal 4. Karya Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus. Ayatnya berkata demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi Bapak Ibu lihat, karya Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus. Menyelamatkan manusia yang masih berada di dalam hukum Taurat, di bawah hukum Taurat tadi, saudara, keselamatannya melalui Kristus. Dan Galatia 4 ayat yang keempat, itu penggenapan dari nubuat Kejadian pasal 3 yang ke-15. Jadi saudara, ketika dikatakan keturunan perempuan ya yang akan meremukkan kepala si ular. Nah, siapa yang dimaksud keturunan perempuan? Yaitu Kristus yang sudah digenapi dan kita rayakan bulan Desember kemarin di dalam peristiwa Natal, Bapak Ibu, dikatakan anak itu telah lahir, dikatakan dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tujuannya apa? Untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat atau hidup di bawah bayang-bayang hukum Taurat, supaya apa saudara? Kita diterima sebagai anak. Ya, kalau mereka hamba, diperhamba, maka dengan hadirnya Kristus, saudara, maka Kristus menjadikan yang tadinya tanda petik hamba-hamba menjadi anak-anaknya, menjadi ahli-ahli warisnya. Nah, kapan Allah berkarya? Kita boleh lihat di situ sepanjang perjanjian lama, umat Allah diperbudak hukum Taurat sampai Kristus datang ke dalam dunia. Kapan itu? Waktu Yesus lahir, Bapak Ibu. Kalau kita renungkan peristiwa Natal, tidak ada istana yang menerimanya ya. Lukas 2 ayat 6 sampai 7, dan para malaikat memberi kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa kepada para gembala, itu gambar di samping, Bapak Ibu bisa lihat ya di situ. Dan ketika dia lahir, benar-benar tidak ada tempat, dia yang kaya rela menjadi miskin. Nah, itu ya, saudara-saudara, tidak ada tempat, istana yang mewah, tidak, padahal dia adalah raja, sehingga tempatnya di palungan. Dia hidup juga tidak ada tempat, berkeliling, melayani, saudara. Bahkan mati pun tidak punya kuburan, kuburannya milik ya, saudara, orang lain yang dipinjamkan. Lalu kalau kita lihat waktu Yesus lahir, Israel dijajah oleh bangsa Roma, dan Lukas 2 ayat 38, bahwa bangsa Israel itu menantikan kelepasan dari penjajahan Roma itu. Itu ya. Jadi kapan Allah berkarya? Melalui Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia. Firman yang menjadi manusia. Allah sendiri yang menjadi manusia. Dan kita sudah mengenang, memperingati melalui Natal kemarin. Lalu cara Allah berkarya, kita lihat mengutus anaknya yang takluk kepada hukum Taurat. Nubuat yang ribuan tahun sebelumnya di kitab Kejadian, kitab Nabi Yesaya dan Mika 750 tahun sebelumnya sudah dinubuatkan nabi-nabi tidak mengenal Kristus, bahkan sampai mati pun saudara tidak mengalami kelahiran Kristus secara fisik itu, tapi kita boleh lihat Alkitab itu sungguh benar, apa yang sudah dinubuatkan digenapi ya di situ. Lalu dikatakan anaknya dengan cara apa? Yang lahir dari seorang perempuan itu tadi ya. Roh Kudus akan turun atasmu. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Adalah engkau menamai dia Yesus, karena dialah juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Itu yang dikatakan Alkitab. Lalu yang kedua, saudara, dikatakan tadi apa? Takluk pada hukum Taurat. Disunat pada hari yang ke-8, ya, saudara, sama seperti yang lain. Nah, kemudian yang terpenting, saudara, Yesus itu belajar Taurat, ya, umur 12 tahun. Lihat Lukas 2 ayat 41 sampai 52, ya, dia berdiskusi dengan alim ulama, kata Alkitab. Itu profesor, doktor teologi itu, ya, kalau konteks sekarang, saudara. Dan mereka semua heran karena mendengar jawab, ya, yang diungkapkan sungguh luar biasa. Dan Ibrani 5 ayat 8 mengatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi saudara, Kristus itu adalah pribadi yang belajar, saudara. Belajar apa? Coba lihat dikatakan apa? Dia telah belajar. Kata Yunaninya adalah ematen atau mantano, ya, muncul 25 kali dalam Perjanjian Baru, artinya belajar, mengetahui, memahami, dan mendengar. Kata ini lebih menekankan proses diajar, yaitu akal dan melalui apa? Pengalaman atau praktek, ya, teori dan praktek, pemahaman dan praktek. Bagaimana bisa praktek dengan benar kalau pemahamannya salah, Bapak Ibu? Pasti prakteknya juga salah. Tapi sebaliknya kalau pemahamannya benar, prakteknya juga benar. Nah, pada malam hari ini kita belajar firman yang benar, saudara-saudara, diajar dengan benar, supaya praktek kekristenan kita, praktek pelayanan kita juga benar, saudara. Nah, saya bersyukur malam hari ini Bapak Ibu belajar. Karena Kristus yang kita percaya, yang kita ikuti juga pribadi yang suka belajar. Nah, aneh kalau ngakunya percaya Yesus tapi nggak mau belajar, saudara. Nggak suka belajar. Nah, ini aneh, saudara. Jangan-jangan bukan anaknya Kristus ini, saudara. Tapi malam hari ini kita melihat Kristus yang belajar, maka saya dan saudara anak-anaknya juga anak-anak yang belajar. Nah, coba lihat Ibrani 5 ayat 8 tadi yang sudah saya sampaikan, ternyata Yesus itu melalui sekolah belajar yang seperti apa? Sama seperti kita, Bapak Ibu, ya. Coba umur 5 sampai 10 tahun dia masuk kelas yang namanya Beth Hasefer. Ini kelas apa ini? Kelas TK, SD, no, Bapak Ibu. Nah, kemudian umur 11 sampai 15 tahun, nah ini apa? SMP, ya. Yesus masuk, atau orang-orang Yahudi pada umumnya masuk, anak-anak Yahudi masuk ke kelas Beth Midras. Nah, ini kan tingkat SMP. Lalu berikutnya Bet Talmud, umur 16 sampai 20 tahun, ini kan tingkat SMA sampai S1, ya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi lihat Kristus melalui proses yang seperti itu ketika dia datang menjadi manusia. Demikian juga saudara dan saudara, mau nggak mau harus dikatakan, ya, belajar. Dan malam hari ini Bapak Ibu boleh bergabung untuk belajar bersama-sama. Lalu yang kedua, kalau yang pertama, cara Allah berkarya dengan mengutus Kristus ke dalam dunia, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk pada hukum Taurat. Yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan apa? Cara Allah berkarya yaitu dengan menebus umatnya, menebus dari perbudakan. Ya, kitab Galatia tadi dikatakan. Nah, kata menebus dari kata Yunani exagorazo, artinya menebus lalu memakai dengan maksimal, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya istilah dalam pasar perbudakan. Nah, X penekanan di situ dari kata agora, ya, agorazo itu Bapak Ibu artinya dikeluarkan dari pasar budak. Jadi kita bisa membayangkan ada pasar budak, budak-budak diperjualbelikan. Lalu kita membeli budak itu. Nah, kalau kita sudah beli budak itu, tapi kalau kondisinya tetap di dalam pasar, Bapak Ibu, itu namanya tetap budak. Benar, ya? Tapi ganti milik. Tadi milik penjual, sekarang menjadi milik kita. Lalu ketika sudah menjadi milik kita, lalu kita keluar dari pasar budak itu, nah ceritanya lain, ya, sudah menjadi milik kita, bahkan bergantung kepada Tuhan, mau membebaskan budak itu silahkan. Nah, jadi ex agorazo itu sebenarnya bukan sekedar ganti pemilik yang tadinya milik si penjual budak lalu akhirnya dibeli oleh Kristus sekarang jadi milik Kristus, tapi percuma kalau jadi milik Kristus tetap budak, Bapak Ibu. Tapi yang Kristus lakukan bukan hanya menjadi milik Kristus, tapi dibebaskan, Bapak Ibu. Bukan menjadi budak lagi, tapi menjadi apa, Saudara? Anak-anak yang dikatakan menjadi ahli waris. Jadi, Saudara, secara mudah Kristus membeli, ya, kita yang diperbudak sebelum percaya Yesus yang tadi hidup di dalam bayang-bayang hukum Taurat,
itu seolah-olah diperbudak oleh hukum Taurat, ya, diperbudak oleh si jahat, kemudian dibeli oleh Kristus dengan darahnya yang mahal ketika dia mati di atas kayu salib, lalu akhirnya kita menjadi milik Kristus, tapi bukan sekedar menjadi milik Kristus, saudara-saudara, tapi kita diberi status, ya, sebagai orang merdeka. Akhirnya apa? Ketika kita sudah dimerdekakan, maka saya dan saudara harus hidup dan melayani dengan penuh maksimal. Nah, ini yang dimaksud, saudara. Ketika Kristus menebus umatnya, menebus saya dan saudara yang tadinya budak, sekarang menjadi hamba kebenaran, ya, dalam arti diberi status yang baru, bukan sebagai hamba lagi, tapi sebagai orang yang merdeka. Merdeka melayani dia, merdeka untuk hidup dalam dia, lalu merdeka di dalam hidup dan pelayanan secara maksimal. Nah, ini yang dimaksud kata Kristus menebus saya dan saudara. Lalu yang ketiga, saudara, yang ketiga dengan cara apa? Dia berkarya, mengutus roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ya, yang dimaksud untuk mengadopsi kita. Galatia 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara. Coba kita lihat Galatia pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, saudara. Di situ dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, yang ketiga karya Allah dalam hidup kita, yang pertama tadi, saudara, dengan mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia. Lalu yang kedua, menjadikan status kita orang merdeka, bukan lagi hamba. Dan yang ketiga, dikatakan mengutus Roh Kudus ke dalam hidup kita yang menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Lalu melalui apa? Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Ya, itu ayat yang luar biasa. Seringkali orang potong di ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya tidak boleh dilepaskan dengan ayat yang ke-13. Di situ dikatakan Yohanes 1, 12, 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yaitu siapa? Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi saudara lihat, yang percaya kepada Kristus, ya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Siapa mereka itu yang percaya kepada Kristus, yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, yang diperanakkan bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tapi diperanakkan oleh Allah. Dengan kata lain, saudara, saya dan saudara menjadi anak-anak Allah melalui apa? Adopsi, yaitu dengan kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ketika kita sudah menjadi anak, maka layak berseru, ya Aba, ya Bapa. Saudara, kalau belum menjadi anak, nggak mungkin kita berkata ya Aba, kita nggak berkata ya Bapa. Tapi ketika saya dan saudara diadopsi, diangkat menjadi anak, maka kita layak berseru, ya Aba, ya Bapa. Makanya Yesus juga mengajar, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan seterusnya. Kita juga memanggil dia adalah Bapa, saudara. Dan yang terpenting, bukan hanya dilayakkan memanggil Tuhan kita itu Bapa, tapi saya dan saudara juga adalah seorang ahli waris. Saudara, kata adopsi ini menarik. Dari kata Yunani huiothesia, artinya apa? Menempatkan saya dan saudara sebagai anak. Galatia 4 ayat 6 tadi, ya. Nah, adopsi oleh Paulus itu diambil dari budaya Roma, di mana anak yang diadopsi diberikan semua hak sebagai anak natural. Jadi sudah sepertinya tidak ada perbedaan antara anak kandung dengan anak adopsi. Mungkin kalau kita masih membedakan, ya, apalagi kalau pembagian warisan, Bapak Ibu, ini anak kandung dapat sekian, ya, anak angkat dapat sekian, mungkin begitu. Tapi kalau kita lihat di dalam konteks ini, di dalam budaya Roma, Bapak Ibu, itu tidak ada perbedaan. Nah, seperti apa? Yang pertama, bagian A. Orang yang diadopsi itu kehilangan semua hak dari keluarga lama dan mendapatkan semua hak penuh sebagaimana hal anak sah dari keluarga yang baru. Lihat yang pertama. Yang lama, saudara, itu hilang, ya. Kehilangan semua hak dari keluarga lamanya, lalu mendapatkan semua hak penuh sebagaimana hal anak sah dari keluarga yang baru. Itu
kata adopsi. Lalu yang kedua, ia menjadi ahli waris dari ayah barunya. Nggak ada perbedaan, saudara, anak angkat dengan anak kandung. Yang ketiga, C, kehidupan yang lama dari orang yang diadopsi itu dihapuskan sepenuhnya, saudara. Lalu bagian D, dalam pandangan hukum Roma, orang yang diadopsi secara hurufiah dan secara mutlak adalah anak dari bapaknya yang baru itu. Wah, ini luar biasa. Makanya saya dan saudara mengucap syukur ya, percaya pada Kristus, kita dijadikan anak-anak Allah, walaupun kita ini anak adopsi, Bapak Ibu ya, bukan anak kandung ya, melalui kelahiran baru, tapi saya dan saudara punya hak yang sama seperti anak kandung itu tadi. Lalu apa maknanya adopsi? Orang percaya yang pertama dibebaskan dari perbudakan kepada kemerdekaan dan kedewasaan dalam Kristus, Roma pasal yang ke-8. Yang kedua, orang percaya dibebaskan dari keterikatan di bawah hukum, lalu ke dalam status yang baru. Ayat yang kelima, yaitu disebut seorang anak. Yang ketiga, orang yang percaya menikmati relasi yang baru, di mana ia dapat menyebut Allah sebagai Aba atau Bapa. Apa artinya relasi yang baru? Kedalaman keintiman, perasaan mendalam, kesungguhan, kehangatan, dan keyakinan. Jadi Bapak Ibu sudah tidak ada keraguan, ya, ketakutan, bahwa saudara-saudara adalah anak Allah, kita memiliki relasi yang baru, Bapak Ibu ya. Orang berdosa penuh dengan ketakutan. Itu seperti budak yang diperhamba itu tadi. Tapi ketika sudah berpindah menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan bisa merasakan kehangatan, kesungguhan, keyakinan, perasaan yang mendalam, yang sangat intim untuk mengasihi Dia. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu ya. Nah, lalu yang ketiga, bagian terakhir Bapak Ibu. Berarti yang 4 ayat 11, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11, keadaan sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Coba saya baca sebentar. Di dalam Galatia 4 ayat 8 sampai 11 dikatakan, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ayat 10, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Paulus ayat yang ke-11 mengatakan, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu, jemaat Galatia, telah sia-sia. Bapak Ibu, lihat, ada dua keadaan sebelum dan sesudah mengenal Kristus, mengenal Allah. Paulus memberikan penjelasan. Dahulu dikatakan, tidak mengenal Allah. Apa artinya? Kalau kita bandingkan Roma 10 ayat 1 dan ayat 1 sampai 3, dikatakan tanpa pengertian yang benar. Giat bagi Allah, tapi tanpa pengertian yang benar, saudara. Ya, itu sama juga tidak mengenal Allah, saudara. Lalu yang kedua, memperhambakan diri kepada ilah-ilah tadi, ya. Nah, lalu sekarang kata Paulus mengenal Allah. Nah, ini kata mengenal, saudara ya, epiginosko, Filipi 3 yang ke-10 dikatakan, yang kugendaki ialah supaya kamu mengenal Kristus dan mengenal kuasa kebangkitannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya. Jadi, saudara, mengenal Allah dalam hal ini adalah mengenal kehidupan Kristus, ya, mengenal kematian dan kebangkitannya, mengenal kehidupan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan pengenalan yang seperti ini dikatakan secara progresif, Bapak Ibu ya, terus-menerus. Jadi pemahaman saya, pemahaman saudara kepada Kristus, pengertian terhadap firman Tuhan itu progresif. Melalui kelas-kelas pemahaman Alkitab, khotbah-khotbah yang kita dengar, Bapak Ibu, ya itu kerinduan kita supaya kita semua semakin mengenal Kristus. Nah, dalam hal ini pemahaman dihubungkan dengan pengalaman. Yang tadi, saudara ya, mengenal dan mengalami, teori dan praktek. Nah, itu yang dimaksud, saudara. Jadi sekarang dikatakan apa? Sesudah mengenal Kristus, saudara harus lebih lagi memiliki pengalaman, pemahaman yang terus-menerus atau progresif itu tadi maksudnya. Bahkan bukan hanya mengenal Allah, tapi dikenal Allah. Nah, ini yang penting, saudara ya. Dikenal Allah. Kalau mungkin orang berkata mengenal Allah, ya mengenal Allah. Tapi Allah apakah mengenal kita? Atau lebih tepatnya dikatakan bahasanya kita dikenal Allah. Nah, ingat ya, Bapak Ibu, Matius 7 ayat 21 sampai 23.
Kenapa hamba-hamba di situ, tanda petik ya, katanya melayani Tuhan, tapi Tuhan berkata, Pak, nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian, pembuat kejahatan, karena aku sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Ya, kita lihat ya, berarti dia tidak dikenal oleh Allah, saudara. Mungkin mereka mengatakan mengenal Allah, buktinya bisa melayani Tuhan, bisa melakukan pelayanan penuh dengan mujizat, spektakuler, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan, katanya. Jadi sudah lihat, kalau tidak dikenal oleh Tuhan di situ, ya, walaupun melayani, saudara, maka Tuhan menilainya apa? Tetap jahat di matanya. Kenapa? Karena kenapa tidak dikenal, tidak diketemukan namanya, gitu ya? Karena namanya tidak pernah tercatat di surga atau di buku kehidupan. Makanya Tuhan pernah berkata kepada 70 murid di Lukas pasal 10 ayat 20. Ketika mereka memberi laporan kepada Yesus setelah melayani, setelah diutus melayani, mereka berkata apa? Guru, setan-setan itu takluk demi namamu. Coba lihat saudara, bukankah ini pelayanan yang hebat ya? Saudara, setan takluk, setan kalah. Tapi Yesus berkata, benar aku melihat setan seperti apa? Kilat ya. Saudara ya, yang apa dikatakannya? Jatuh. Ya, iblis jatuh dari langit seperti itu. Tapi kamu jangan bersukacita kalau setan takluk kepadamu demi namaku. Dengan kata lain, kamu jangan bangga, jangan senang kalau pelayananmu itu hebat. Tapi banggalah, senanglah, bersukacitalah kalau namamu tercatat di buku kehidupan. Dengan kata lain apa? Bukan sekedar senang, bangga mengenal Tuhan, tapi yang terpenting adalah saya dan saudara dikenal oleh Tuhan. Kapan dikenal oleh Tuhan? Ketika namaku, namamu tercatat di buku kehidupan. Kapan nama tercatat? Ketika sudah dilahirkan baru. Sama seperti kita lahir dalam dunia ini, maka muncullah akte kelahiran kita. Demikian juga, saudara, secara figuratif, ketika saya dan saudara lahir baru, namaku, namamu tercatat di buku kehidupan. Puji Tuhan. Lalu bagian akhir, Bapak Ibu, di ayat 9b sampai 11 dikatakan apa? Hei orang Galatia yang bodoh. Nah ini Bapak Ibu, coba kita mundur sebentar ya. Pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, hei orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Jadi Bapak Ibu, Paulus menegur dengan keras. Makanya surat Galatia ini tidak ada salam, tidak ada ucapan syukur, langsung masuk ke poinnya. Yaitu apa, saudara? Tegurannya kepada jemaat Galatia. Kenapa? Karena dikatakan mereka bodoh. Kenapa kok bodoh? Di pasal 1 berbalik kepada Injil lain. Kan begitu, saudara ya. Lalu kita lihat di situ, apa kebodohannya? Mengapa berbalik, saudara? Ini ya. Nah, sudah merdeka sebagai anak, Galatia pasal 5 ayat 1. Coba kita lihat ya, saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, yang namanya anak tadi di bagian awal ya, sudah merdeka. Tapi mengapa kamu jemaat Galatia masih mau memperhambakan diri lagi? Nah, ini yang ditegur oleh Paulus, saudara. Antara apa memperhambakan diri, masih memiliki ketelitian memelihara hari-hari, bulan-bulan, masa-masa, tahun-tahun. Ya, makanya saya heran, saudara, kalau gereja merayakan hari, bulan, masa, tahunnya orang Yahudi. Nah, ini aneh, saudara ya. Ini untuk orang Yahudi, tapi gereja yang bukan orang Yahudi, gereja yang bukan Israel, kok ikut-ikutan. Nah, ini saudara-saudara yang ditegur oleh Paulus di situ. Mengapa kamu berbalik? Kok masih mau memperhamba diri, terikat dengan hal yang seperti itu? Dan itu merupakan satu kebodohan, saudara. Hei kamu orang Galatia yang bodoh. Kamu sudah memulai dengan roh, kenapa kamu mengakhirinya di dalam daging? Nah, itu ya tegurannya Paulus yang sangat keras. Nah, dengan kata lain seperti ini, saudara, kesimpulannya. Orang Galatia itu sudah diangkat menjadi anak melalui adopsi tadi, yang memiliki hak yang sama seperti anak kandung, tapi ingin menjadi hamba lagi, saudara. Ingin menjadi budak. Dan itulah kebodohan jemaat Galatia. Coba Bapak Ibu, sekali lagi. Sudah menjadi anak melalui adopsi, dengan diberi hak yang sama seperti anak kandung, tapi ingin menjadi hamba lagi. Dan Paulus mengatakan, menegur dengan keras firman Tuhan, itulah kebodohan jemaat, itulah kebodohan orang Kristen.
Kalau kita bandingkan dengan Lukas 15 ayat 19 tentang anak yang terhilang. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu ya. Karena dia sudah menjadi anak, tapi terhilang. Dia berkata begini, aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan atau hamba. Saudara, wajar. Dia harus bayar harga. Begitu ya. Sudah jadi anak, tapi terhilang, pergi ke negeri yang jauh, berfoya-foya, kata kita. Lalu dia kembali. Ketika dia kembali, dia berkata kepada bapaknya, aku sebenarnya tidak layak disebut lagi anak bapak. Ya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan atau hamba bapak. Aku sudah berdosa kepada Bapa, dan kepada surga. Aku tidak layak lagi disebut. Ini wajar, saudara. Dia harus bayar harga. Tapi yang namanya Bapak, kata Alkitab, tidak memperlakukan anaknya seperti hamba. Karena memang dari dulunya memang itu anaknya. Nah, jemaat Galatia, orang Kristen masa kini, sudah diangkat, diadopsi menjadi anak. Tapi kenapa mau kembali menjadi hamba lagi? Nah, biarlah Bapak Ibu Saudara kita boleh merenungkan di Galatia pasal 4 ini. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Nah, waktu selanjutnya, saudara silakan, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan bertanya atau meresponi materi pada malam hari ini. Silakan. Kalau ada yang bertanya, menanggapi, mau menambahkan, dan sebagainya. Silakan, Bapak Ibu. Ya, Pak Jos, silakan. Kapan kita dicatat? Ya. Kapan kita dicatat itu kan tadi? Kapan kita dicatat tadi kan setelah lahir baru ya? Oh ya. Nah, kapan kita lahir baru, Pak? Oke, makasih. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Silakan. Ya, makasih Pak Jos. Ini bagus sekali ya pertanyaannya. Langsung Pak Bang ya? Ya, silakan. Ya. Kapan kita lahir baru? Saya mau tanya nih Bapak Ibu. Kapan Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini dilahirkan oleh mamah kita? Kalau saya tahun ini 51 tahun yang lalu Bapak Ibu. Tanggal dan bulannya ada ya. Dibuktikan dengan akte kelahiran. Amin Bapak Ibu. Ada di antara kita yang nggak punya akte kelahiran, itu sama juga dengan tidak tahu lahirnya kapan ya. Kan gitu ya. Tidak tahu lahirnya kapan. Nah, dulu saya waktu jadi pengerja Bapak Ibu, itu pernah mendata jemaat yang masih yang sudah oma-oma Bapak Ibu. Ya, generasi tua Bapak Ibu ya. Semua kan saya data gitu ya, sama seperti kalau saudara gembala kan mendata jemaat atau ya, tanggal lahirnya, tanggal, bulan, tahun supaya kalau ulang tahun didoakan ya dan lain sebagainya. Lah, di situ waktu itu ada 2 oma, saudara-saudara. Saya tanya, yang satu, oma lahirnya kapan? Saya mau catat ini supaya kalau ulang tahun masuk warta nanti didoakan sama Bapak Gembala. Jawabnya begini, saudara. Saya nggak tahu lahirnya kapan. Loh, akte kelahirannya ada nggak? Nggak tahu akte kelahirannya di mana juga, katanya gitu. Ya maklum ya Bapak Ibu ya, orang tua zaman dulu. Tapi yang jelas, nah dia bilang gitu ya. Yang jelas waktu gunung A dia sebutkan meletus. Nah, orang tua saya berkata, waktu itulah aku lahir. Waduh, itu tahun berapa? Mungkin tahun bisa dilacak ya Bapak Ibu ya. Bulannya juga dilacak bisa. Tapi itu tanggal berapa, Oma? Dia menjawab nggak tahu tanggal berapa. Wis tulisan aja bulan April tanggal berapa gitu, katanya begitu. Nah, saudara-saudara, kita yang lahir di dunia ini ada yang tahu, tapi ada juga yang nggak tahu ya Bapak Ibu. Nah, tadi Pak Jos bertanya kapan, saudara, kita dilahirkan baru? Tahu, Bapak Ibu? Tahu nggak? Jadi lahir baru itu kan satu peristiwa, ya, satu kejadian yang satu kali kan. Tadi ayat firman Tuhan mengatakan bisa berseru ya Aba ya Bapa. Bisa berseru Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kapan itu? Pertama kali Bapak Ibu mengucapkannya. Nah, yang lama ada di kartu baptisan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ada yang menyamakan kelahiran baru sama dengan baptisan air. Ada yang menyamakan seperti itu. Tapi sebenarnya tidak selalu begitu, Bapak Ibu. Memang ada jemaat orang Kristen yang
dilahirkan baru saat dibaptis, ada Bapak Ibu. Tapi ada juga yang belum dibaptis sudah lahir baru. Jadi kalau ditanya kapan itu, yang tahu adalah saudara masing-masing. Kapan engkau pertama kali percaya Yesus, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu Pak Jos. Jadi yang tahu Pak Jos sendiri, ya, kapan engkau lahir baru, ketika engkau pertama kali menyebut Yesus Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat. Ya, maksud saya ini, kita lahir baru dulu atau percaya Yesus dulu? Oh, lahir baru dulu atau percaya Yesus dulu. Oke, bagus sekali ya. Lahir baru dulu atau percaya Yesus dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita lahir baru, pasti mampu percaya Yesus. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga ya, saya baca. 1 Korintus 12 ayat 3. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kelahiran baru itu kan melalui karya Roh Kudus ya. Nah, karya Roh Kudus yang seperti apa? Coba 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Saya harap Pak Jo juga bisa lihat Alkitabnya ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga dikatakan, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi ketika hati yang keras ya dijamah oleh Roh Kudus, istilahnya apa? Tuhan membuka hati, Kisah Rasul pasal 16 ya. Tuhan membuka hati Ibu Lydia beserta keluarga ketika Paulus berkhotbah, ya, mereka memperhatikan apa yang dikatakan Paulus, lalu akhirnya percaya Yesus, dibaptis dan seterusnya. Jadi percaya Yesus itu adalah akibat Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup kita, lalu akhirnya kita mampu berseru Yesus adalah Tuhan. Nah, bisa jadi bersamaan. Ya, lahir baru hari itu langsung percaya Yesus. Ya, karena memang akibat. Gitu ya. Dalam waktu yang singkat bersamaan juga bisa, Pak Jos. Gitu ya. Jadi yang jelas lahir baru dulu itu langkah awal. Gitu ya. Lalu setelah lahir baru bisa berseru ya Aba ya Bapa. Atau konteks yang lain bisa berseru Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya dan Juru Selamat satu-satunya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Nah, lanjut, itu Pak Jos ya. Lanjut. Nah, setelah itu barulah nama kita dicatat. Nah, itu ya, mudahnya begitu. Kalau mau menambahkan silakan Bapak Ibu. Kalau penjelasan ini oke, kalau penjelasan ini masih sulit, mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan supaya lebih mudah lagi. Loh. Ya, silakan. Lanjut. Halo? Ya, Pak Jos, ya. Lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti yang nyelamat, berarti walaupun sedetik aja, Pak, ya, kalau bersamaan ya. Ya. Yang menyelamatkan kita berarti Roh Kudus dong. Yang menyelamatkan kita? Berarti Roh Kudus dong. Oke. Yang menyelamatkan kita berarti Roh Kudus. Allah Tritunggal berkarya dalam hidup orang berdosa. Bukan hanya Roh Kudus, Pak Jos. Ya, jadi gini, satu-satu. Allah Bapa. Tadi kan akibatnya kan itu, akibatnya kan percaya Yesus. Berarti sebabnya apa? Oke, jadi gini ya. Oke, jadi Allah Tritunggal itu berperanan di dalam keselamatan orang berdosa. Nanti kita bahas Efesus pasal 1 ya, setelah Galatia selesai. Di situ dikatakan apa? Allah Bapa memilih saya dan saudara sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi yang memilih siapa? Allah Bapa. Lalu setelah itu Kristus karyanya di mana? Menebus, mati di atas kayu salib. Paham ya, saudara? Nah, lalu Roh Kudus melahirkan baru. Nah, jadi kalau mau urut-urutannya seperti ini. Allah Bapa terlebih dahulu memilih saya atau saudara. Lalu ketika kita lahir di dalam dunia ini, Roh Kudus melahirbarukan kita. Lalu kita mampu percaya Yesus adalah Tuhan. Dan ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan, lalu mati di atas kayu salib, nah itulah Kristus berkarya menebus dosa saya, dosa saudara. Nah, jadi bukan hanya Roh Kudus yang menyelamatkan kita, tapi Allah Tritunggal. Gitu, Pak Jos.
dan yang lain, Bapak Ibu bisa memahami? Ya Pak, mengerti Pak. Ya, jadi tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya memang kelahiran baru itu yang ngerjakan Roh Kudus memang, gitu. Dan yang mati di atas kayu salib, nanti Jumat Agung kita rayakan, itu Kristus. Tidak boleh kita berkata Roh Kudus mati di atas kayu salib, nggak boleh. Lalu yang memilih sebelum dunia dijadikan itu Allah Bapa. Nah, tapi ketiganya ini secara keseluruhan berperan dalam menyelamatkan orang berdosa. Nah, apakah mungkin Pak tidak pernah dipilih oleh Allah Bapa, akhirnya dilahirkan baru dan akhirnya percaya Yesus? Nggak mungkin. Gitu ya, saudara. Nggak mungkin. Berarti memang dari sononya dipilih. Sebelum dunia dijadikan. Nah, itu gambarannya seperti itu. Oke, terima kasih. Yang lain Bapak Ibu, Pak Bang mau menambahkan penjelasan ini? Ya, Silakan. cukup, Pak Tim. Ya. Ya, tadi di 1 Korintus 12 ayat 3 kan jelas. Jadi oleh karena pertolongan Roh Kudus maka orang dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, betul. Ya. Ya, makasih. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain. Mari kita berdiskusi menanggapi materi kita malam hari ini tentang hukum Taurat, tentang pembebasan. Saya mau nanya sedikit, Pak. Ya, silakan Pak Aki. Ini bagaimana dengan saudara-saudara kita, ya khususnya dari Advent, yang menerapkan Sabat sebagai sesuatu yang sakral bagi mereka. Di luar Sabat itu istilah bagi mereka itu sesat, begitu ya. Bahkan mereka juga tidak percaya tidak merayakan Natal. Nah, itu bagaimana dengan kalau kita bandingkan tadi pengajaran kita tentang Galatia ini, bahwa Yesus sudah menggenapkan Taurat dan sebagainya. Itu saja yang saya mau tanyakan. Ya, silakan Pak Tim. Ya, jadi jawabannya sederhana. Pak Eki yang harus memberitahu mereka. Ya. Ya, oke ya, artinya adalah kita jangan menghakimi dulu sesat-sesat gitu. Ya, kita beri penjelasan aja seperti yang kita yakini, seperti yang kita pahami. Ya, persoalan nurut puji Tuhan, ikut puji Tuhan, enggak pun ya sudah biarkan. Ya, gitu aja, Pak. Ya kan? Jadi istilahnya kita meyakini apa yang kita pelajari, ya, mempercayai apa yang kita pelajari, kita anggap benar, ya sudah. Ya, kalau mereka tanya, kita jelaskan seperti ini mau ikut ya puji Tuhan, enggak pun ya sudah. Tapi itu tugas kita kan memang hanya memberitahu, menjelaskan. Dan gitu ya. Saya terus terang nggak punya pengalaman nih ketemu sama mereka nih, Pak Eki. Nggak pernah ketemu, nggak punya teman saya orang dari justru itu kakak-kakak saya kan dari Advent semua. Nah, jadi puji Tuhan seringkali mereka benturan dengan kita, kepercayaan kita, dan mereka bertahan sekali dengan cara hidupnya. Oke, ya itu tugasmu itu. Ya gitu ya, tugasnya itu untuk menyampaikan. Puji Tuhan, makasih. Ya, yang lain, Bapak Ibu, silakan. Yang Pak George tanyakan itu Pak, kapan kita dilahirkan baru? Pak Tim kan beri penjelasan bahwa kita sendiri yang tahu ya Pak ya. Padahal kita tahu kan ketika kita terima Tuhan, keselamatan itu kita harus kerjakan terus Pak. Dalam proses kerjakan itu kan pasti jatuh bangun ya Pak ya. Jadi memang kita tidak tahu kapan kita ini dilahirkan baru untuk titik awalnya lahir baru itu. Mungkin kita tidak tahu ya, karena itu proses terus Pak, berjalan terus Pak. Mungkin contohnya ya, Petrus pun yang begitu dekat sama Yesus, dia juga menyangkal Yesus akhirnya, sampai 3 kali kan. Nah, apa boleh dikatakan sebelumnya sudah dia lahir baru? Ya tidak tahu ya, mungkin ya karena jatuh bangun itulah. Kembali lagi mungkin yang tadi dikatakan keselamatan dari Roh Kudus itu Pak ya. Mungkin kalau saya tetap
ngambil dari Efesus 2:8 itu, Pak. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman kepada Kristus ya, Pak, pasti itu, Pak. Itu yang menyelamatkan kita. Ya, selanjutnya mungkin ya kembali lagi kita harus work out ya, kerjakan keselamatan itu untuk diproses terus. Jadi memang nggak tahu lahir barunya kapan gitu. Mungkin aja jatuh, mungkin bisa aja orang jatuh langsung nggak balik, Pak. Kita nggak ngerti, Pak. Apa itu sudah terima kasih karunia kan? Kembali lagi kan. Kalau dia jatuh, bangun, bangkit lagi, ya itu pasti mungkin imannya bekerja gitu. Ya, mungkin ini sedikit, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Mungkin ditambahkan. Ya, oke, ya. Jadi saudara, orang yang sudah lahir baru ya bisa jatuh gitu, bangun, ya. Tapi setelah jatuh pasti bangun. Ya, contoh yang sangat baik di Alkitab itu anak bungsu itu loh, Bapak Ibu, yang terhilang itu loh, ya kan? Jadi kenapa kok dia kembali? Nah itu pertanyaannya. Kenapa kok kembali? Ya, sebenarnya nanti akan saya khotbahkan tanggal 24 itu sebenarnya. Karena tema bulan ini kan tentang jiwa-jiwa itu ya, yang terhilang itu ya. Oke, secara ringkas saja bisa saya kasih bocorannya Bapak Ibu ya. Kenapa kok dia kembali? Karena anaknya. Ya toh, pernah dilahirkan oleh bapaknya itu. Ya, walaupun menurut kita, wah nggak mungkin dia kembali, nggak mungkin dia bangun. Tapi karena anaknya, Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam dirinya, ya pasti itu disadarkan untuk kembali, saudara. Ya, disadarkan untuk kembali. Nah, itu yang kita percaya karena Alkitab mengajarkannya seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi lahir baru itu satu kali, bukan proses, Bapak Ibu. Tapi kalau hidup baru, nah, itu yang proses terus-menerus ya. Seperti itu. Ya, makasih Pak Pendi. Ya, yang lain Bapak Ibu? Ya, makasih Pak. Ya. Ya, untuk lahir baru ini memang hanya satu kali, tidak berulang-ulang. Nah, persoalan yang tadi Pak Fendi katakan itu memang mengacu kepada pertanyaan Nikodemus kepada Yesus itu tentang bagaimana bisa dilahirkan kembali itu. Maka Yesus mengatakan itu karya roh. Kita tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi gitu ya. Jadi kita tidak bisa memahami karya roh itu. Tetapi mungkin secara manusia itu kita menyadari kapan kita mengaku percaya dan hati kita merasa kita memerlukan juru selamat Yesus dan kita akui sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, mungkin itu tanda manusiawinya saja. Tetapi secara rohani memang kapan Roh Kudus melahirbarukan kita itu mungkin itu tidak akan bisa kita ketahui gitu. Ya. Tapi yang Pak Tim katakan yang ketahui kita itu kan kapan kita mulai punya kerinduan dan kita merasa bahwa Yesus itu juru selamat dan lain sebagainya itu mungkin ya. Lalu ada tanda yang lain yang disahkan lewat tanggal itu kan lewat baptisan air, jadi ada aktenya itu sebagai tanda yang lebih konkret untuk mengatakan bahwa saya sudah jadi orang Kristen gitu. Iya. Ini tuh ya. Oke, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pembahasan yang lain yang mau disampaikan. Mau tanya, Pak? Ya, Pak Agus, silakan. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Saya minta maaf lama enggak join. Ya, Pak, saya ini menarik sekali dari mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, di mana Paulus merasa geram dengan orang-orang Galatia yang tadinya sudah dibebaskan, bahkan sudah diadopsi sebagai anak, tapi mereka mau kembali lagi memperhamba diri kepada Allah-Allah lain yang sebetulnya bukan Allah dan memelihara adat istiadat, katakan seperti itu. Sampai akhirnya di dalam ayat yang ke-11 itu ada kekhawatiran dari Paulus. Dia berkata, aku khawatir kalau
susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang diperbuat oleh orang-orang Galatia yang mau memperhambakan diri kembali kepada ilah-ilah lain dan memelihara adat istiadat itu. Dari ayat ini saya menyimpulkan ada indikasi bahwa apa yang mereka lakukan itu sangat mempengaruhi keselamatan, gitu. Akan mempengaruhi keselamatan bagi mereka. Nah, mohon dijelaskan Pak, apakah memang itu bisa mempengaruhi keselamatan kalau seandainya kita melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Galatia? Dalam arti bahwa keselamatan itu bisa hilang, gitu Pak. Ya, makasih Pak Agus. Ya. Ya, ini dari dulu sampai sekarang ya, nggak pernah ada titik temu gitu ya. Tapi yang jelas saya mau mengatakan yang hilang itu bukan keselamatannya Pak Agus. Yang hilang itu kitanya. Ingat di Lukas 15 itu yang hilang dombanya, yang hilang uangnya. Betul kan? Punya 100 ekor domba, hilang 1. Terus ibu itu punya 10 dirham, hilang 1. Ya toh Pak Agus ya. Nah pertanyaannya, kenapa yang hilang itu dicari sampai ketemu? Ya, kenapa kok yang hilang itu dicari sampai ketemu? Nah, di perikop itu, di ayat-ayat itu sudah ada jawabannya. Karena yang hilang itu miliknya. Ya, 100 ekor domba milik gembala hilang 1, dicari sampai ketemu. Kenapa? Karena 1 ekor domba itu miliknya. Gitu ya. Dan ketika sudah diketemukan, Alkitab berkata sukacitanya lebih besar, melebihi dari 99 ekor yang tidak pernah hilang. Nah, terus makna yang kedua apa? Kenapa kok yang dicari itu ketemu? Supaya jumlah orang pilihan itu genap. Jumlah orang yang diselamatkan itu genap. Demikian juga yang 10 dirham, ibu itu hilang 1 kan, kemudian dicari sampai ketemu. Kenapa? Karena yang hilang itu adalah miliknya. Jadi perumpamaan ini Pak Agus bisa nangkep maksudnya. Jadi kalau begitu apakah keselamatan itu dipengaruhi oleh hal-hal yang kayak begitu? Makanya di dalam surat Galatia 4, walaupun orang Galatia atau mungkin orang Kristen dalam konteks sekarang melakukan tanda petik kesalahan, saudara, kan masih ada waktu kesempatan untuk kembali kan. Makanya Paulus walaupun di ayat 11 mengatakan aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, ini kan dalam arti apa? Seolah-olah kok jeripayahnya sia-sia. Ya bagaimana kalau jemaat tidak kembali dan lain sebagainya? Apakah itu terjadi, saudara? Kalau seandainya bukan Paulus, bisa nggak hamba Tuhan lain yang menasihati jemaat supaya kembali? Bisa nggak? Nah, saya percaya kalau dia pernah dilahirkan baru, seperti anak bungsu yang terhilang, walaupun tanda petik seolah-olah jemaat itu pernah terhilang untuk sementara, Pak, tapi suatu saat pasti kembali. Itu bagus. Jadi keselamatan bisa hilang dalam arti ya untuk sementara. Tapi karena dia belum mati, suatu saat pasti kembali. Tapi sekali lagi, seperti yang katakan Pak Bambang ya, itu kan haknya Tuhan, ranahnya Tuhan. Jadi kita mau mikirnya seperti apa. Tapi prinsip Alkitab mengajarkan yang seperti itu tadi. Nah, jadi sebenarnya keselamatan tidak bisa hilang, keselamatan bisa hilang. Itu sebenarnya Alkitab nulis begitu apa enggak ya Pak Agus ya? Keselamatan bisa hilang, keselamatan nggak bisa hilang, itu bahasa Alkitab apa bukan itu? Itu kan bahasanya orang-orang itu ya. Ya saya hanya mengatakan yang hilang itu ya kamunya, gitu ya, dombanya atau uangnya. Tapi pasti diketemukan. Kenapa? Karena dicari. Kenapa kok dicari? Karena yang hilang itu miliknya. Nah itu aja prinsip yang kita pegang, yang kita yakini sampai hari ini. Ya gitu Pak Agus. Ya, baik Pak. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain mau menambahkan atau Pak Agus mau menanggapi mungkin kurang atau apa Pak? Boleh Pak Agus. Gitu ya. Kita berdiskusi malam hari ini. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Jadi berbahagialah saya dan saudara yang pernah terhilang. Berarti saya dan saudara yang sudah kembali kepada Tuhan, berarti kita ini miliknya Tuhan.
Amin, saudara. Ya, mungkin malam ini ada yang merenung, iya, aku ini pernah terhilang lama, tapi kok bisa kembali ya? Nah, saudara, bagaikan satu ekor yang hilang tadi. Kenapa kok sampai domba itu keluar dari kawanannya? Karena nakal tuh domba itu, makanya akhirnya tersesat, terhilang. Nah, tapi karena miliknya sang gembala, gembala itu mencari, tidak tahu caranya bagaimana, ketemunya kapan, mungkin waktunya lama, yang jelas terus dicari sampai ketemu, sampai kembali. Nah, itu prinsipnya. Oke, makasih. Mungkin Bu Pram, Bu Yudhistia. Iya, mau tanya. Ya, Bu. Tapi tanya ini, kita mau mengenal Allah. Iya. Kita juga mau dikenal Allah. Tapi tadi bilang nama-nama yang tercatat di surga kalau sudah lahir baru. Iya. Pernah ada juga saya ingat ada ayat yang sebut nama-nama kita tercatat di telapak tangan Tuhan. Apakah yang tercatat di telapak tangan itu juga terbatas pada yang lahir baru? Ada ya Pak ayat itu? Yesaya, Bu, nama-nama ya. Dicari dulu. Bunyinya bukan nama-nama, tapi kita ditulis di telapak tangannya. Ya, jadi kita sudah menjadi warga Allah, kita tertulis di telapak tangan Allah. Iya. Sama ya dengan pengertiannya dengan tadi nama-nama tercatat di surga. Kemudian diberi pengertian yang lahir baru, ya Pak? Iya. Ya. Pengertiannya sama itu. Iya, Bu. Oke, jadi ayatnya itu di Yesaya 49 ayat yang ke-16. Bu Yudhistia, Yesaya 49 ayat yang ke-16. Bunyinya begini, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, Yesaya 49 ayat 16, lihat aku yaitu Tuhan telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Terjemahan lain, aku telah mengukir engkau di telapak tanganku. Nah, engkaunya ini siapa? Karena ini konteks perjanjian lama, engkaunya di sini adalah Nabi Yesaya ya, atau orang Israel, umat Tuhan, miliknya Tuhan. Jadi seolah-olah ada diukir atau ditulis di telapak tangannya Tuhan. Artinya perlindungan, ya, keamanan, pemeliharaan ada di dalam tangan Tuhan. Ya, memang ini hanya bahasa figuratif ya, Ibu ya, bahasa figuratif. Jadi jangan berpikir begini, kita ini ditulis di buku kehidupan, lalu bukunya Tuhan tebelnya seberapa? Ayo, kalau ditulis satu-satu ya, terus tebelnya bukunya Tuhan seberapa? Ayo. Kalau Tuhan nulis satu-satu, tebel bukunya itu satu kontainer umpama, ya Tuhan kalah canggih dengan flash disk ya, atau micro SD. Nah, itu artinya apa? Secara figuratif ya, mau menunjukkan bahwa kalau di telapak itu ada dalam genggaman, ada dalam perlindungan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi kalau yang nama tercatat di buku kehidupan itu bicara soal jaminan. Itu Bu Yudhistia dan juga yang lain ya. Jadi artinya bisa pemeliharaan, perlindungan, dan jaminan. Nah, itu maknanya. Ibu. Alkitab sangat banyak dengan bahasa-bahasa kiasan ya, figuratif seperti itu. Apalagi kitab Nabi Yesaya tadi 49 itu kan bahasa puisi. Ya kan? Itu bahasanya bahasa puisi. Jadi pasti ada makna yang sirat ya. Makna yang tersembunyi di situ. Nah, itu Ibu. Ya, berarti yang Yesaya itu perlindungan, pemeliharaan Tuhan pada saat di bumi ya, Pak? Ya. Sedangkan yang nama tercatat di surga, jadi jaminan. jadi lain ya, Pak ya? Ya, jaminan di kekekalan.
Betul. Jaminan di bumi. Ya, yang satu di bumi, yang satu di kekekalan. Ya, begitu Bu. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Bu Yudhistia. Ya. Ya, silakan Pak, yang lain Bapak Ibu. Pak Timotius. Iya. Pak Tolong tanya. Ini kan ada ayat di Ibrani 6 sampai 6, 4 sampai 6. Ya. Ini peringatan supaya jangan murtad. Ini bunyinya begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapatkan bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina anak Allah di muka umum. Gimana itu? Berarti kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, tapi kita berbuat menghina Roh Kudus, itu kan di sini tidak akan diperbarui lagi. Sebabnya menyalibkan Tuhan Yesus sekali lagi. Ya. Ya, sudah Pak Andreas? Ya. Oke, ya makasih. Nanti Pak Ambang nambah ya Pak, kalau penjelasan saya kurang. Oke. Wah, ini memang ayat-ayat yang termasuk ayat sulit sebenarnya Bapak Ibu. Tapi sebenarnya bahasanya bisa begini ya. Tadi mulai ayat yang keempat kan pernah. Ya toh? Lalu ayat 6, coba kalimatnya, namun yang murtad lagi. Itu bisa diterjemahkan begini. Yang pernah tadi sudah pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ya, pernah mengecap firman yang baik dari Allah, dan pernah mengecap karunia. Di situ dikatakan seandainya murtad. Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Seandainya murtad, maka tidak mungkin dibaharui sekali lagi hingga bertobat. Dengan kata lain, seandainya murtad, ya tidak ada pengampunan, kan begitu. Nah, kata seandainya, nah ini yang terjemahkan namun di situ, berarti peristiwanya itu terjadi apa belum, Bapak Ibu? Belum. Bisa terjadi, bisa belum terjadi. Oke, condongnya belum terjadi apa sudah terjadi? Biasanya. Ya, kalau sudah terjadi, itu di sini dinyatakan sama firman kan Tuhan, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghina anak Allah di muka umum. Ya, ya, betul ya. Berarti itu kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, tapi berbuat seenak-enaknya. Oke, ya, betul. Jadi kalau benar-benar nih ya, ada orang yang sudah percaya Yesus ya, tapi kalau dia benar-benar percaya Yesus atau benar-benar lahir baru, lalu hidup sembrono, rusak begitu, nggak mungkin Pak Andreas. Pasti ya, dia akan takut akan Tuhan, gitu kan? Firman Tuhan itu kan sekarang gini, Pak Tim tadi kan bicara dalam firman tadi kan ada yang menyebut aku mengenal Tuhan, aku menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, tapi ditolak sama Allah. Saya tidak mengenal engkau, enyanglah. Itu kan firman Tuhan ya. Ya. Sama ini bergandengan. Ya. Ya. Orang berbuat mujizat, menyembuhkan orang apa. Tapi akhirnya Tuhan tidak mengakui mereka. Ya. Dari sini kan dijelaskan. Sama satu lagi. Itu apa? Dan Markus 3:28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya
melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, sudah Pak Andreas? Ya, sudah. Oke. Ya, ini Bapak Ibu ya, kesulitannya. Nah, ini mesti belajar cara menafsir Alkitab. Gitu ya. Cara menafsir Alkitab. Jadi mesti satu-satu, nanti Pak Andreas baca ya. Kalau yang Matius pasal 7 tadi, ayat 21 sampai 23, mesti baca mulai ayat 15 Pak Andreas. Ya, di situ disebut nabi-nabi palsu yang menyamar. Nah, jadi yang disebut kamu nyala dari hadapanku, kamu semua pembuat kejahatan itu siapa? Semua orang ternyata nabi palsu. Lalu yang ini sih tak gandeng kita Ibrani itu Pak Timotius. Ya. Oke, nanti sampai ke sana. Ya, oke. Terus yang kedua, yang Markus tadi menghujat Roh Kudus, aku berkata kepadamu. Yesus kan ngomong, nah mu-nya ini siapa? Kepada murid-murid Tuhan, tidak kepada orang Farisi yang tidak percaya kepada Yesus. Nah, jadi dosa menghujat Roh Kudus itu tidak berlaku bagi orang yang sudah lahir baru. Nggak bisa, nggak mungkin. Karena Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, nggak mungkin kita hujat, kita lawan, nggak mungkin gitu ya. Nah, sekarang dihubungkan dengan Ibrani pasal 6 ayat yang ke-6. Nah, kalau kita lihat, nah ini agak panjang dikit ya, Bapak Ibu, pengantar surat Ibrani. Kan judulnya apa? Surat kepada orang Ibrani. Orang Ibrani yang dimaksud di sini adalah orang Kristen Ibrani. Nah, secara konteks kalau Bapak Ibu baca mulai pasal 1, intinya apa toh surat Ibrani itu? Kenapa kok sampai penulis itu mau membedakan bahwa korban Kristus melebihi korban PL. Darah Yesus melebihi darah kambing domba. Keimaman Yesus menurut Melkisedek melebihi dari keimamatan Harun atau Lewi. Kenapa kok sampai ditekankan kata lebih itu berulang kali? Puluhan kali loh kata lebih. Nah, ternyata nanti dipelajari ya surat Ibrani. Orang Kristen Ibrani ini mau kembali ke PL. Mau kembali ke hukum keagamaan yang sudah dibatalkan, digenapi oleh Kristus tadi. Nah, jadi kata murtad di sini itu bukan murtad-murtad seperti kita pahami ya menurut kamus bahasa Indonesia, yaitu apa? Meninggalkan iman Kristen beralih ke iman yang baru. Oh, itu murtad. Oke, itu menurut kamus bahasa Indonesia. Tapi murtadnya di sini itu kata Yunaninya parapipto. Ya, para itu ke samping, pipto, pistos, iman. Jadi artinya apa ini? Secara figuratif artinya jatuh ke samping, secara literal jatuh ke samping. Apa artinya? Ternyata orang Kristen Ibrani yang tadinya sudah percaya Yesus mau kembali ke PL. Mau kembali pakai kambing domba, korban darah binatang, lembu sapi, dan lain sebagainya. Dan kalau itu dilakukan, maka darah Yesus tidak ada gunanya. Pengorbanan Yesus sia-sia. Bahkan dikatakan apa? Menghina pengorbanan Yesus di muka umum. Makanya dikatakan tidak ada pengampunan lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita memahami surat Ibrani begitu. Jadi ini peringatan. Ya, peringatan. Betul. Jadi apakah orang Kristen Ibrani ini sudah kembali ke PL? Belum. Tapi hatinya mau condong ke sana, makanya penulis menuliskan surat Ibrani. Hati-hati loh. Korban Kristus itu sudah sempurna. Kok kamu mau kembali ke darah kambing domba? Nah, gitu. Sama seperti orang Galatia tadi, makanya Paulus berkata, kamu bodoh. Sudah dimerdekakan, mau jadi hamba lagi. Ya, mau terikat lagi. Sudah jadi anak, mau jadi hamba lagi. Itu kamu bodoh katanya. Nah, tapi itu peringatan yang sangat keras. Seperti itu, Bapak Ibu. Makanya kalau kita sudah mulai cenderung, condong ke hal yang negatif, mesti dikhotbah dengan keras. Ditegur dengan keras supaya kembali. Nah, seperti itu. Itu maksudnya Pak Andreas ya. Nah, jadi sangat penting memang mempelajari Alkitab ya, cara menafsirnya supaya kita jangan salah gitu. Ya, oke, mungkin Pak Ambang mau menambahkan, silakan Pak, sehubungan dengan Ibrani ini. Nah, Pak Andreas belum selesai kayaknya. Belum. Masih ada yang harus sampaikan.
Iya, gimana Pak Andreas tanggapannya? Kalau saya suruh nyebut ke pasal satu-satu memang tidak bisa seperti Pak Tim, Pak Bambang. Tapi maksud saya gini, misalkan ada seorang Kristen, Ya. dia pengurus gereja, Ya. lalu mertuanya itu dia bukan agama Kristen tapi Konghucu. Waktu mertuanya itu meninggal, itu kan agamanya agama Konghucu pakai Yuswa. Sembayangnya itu loh kan pakai Yuswa. Nah itu terjadi gini, saya mau tanya, diizinkan enggak? Itu anak sama mantu itu semua sudah Kristen, ya. Tapi demi supaya family ini itu melihat kalau bahwa mereka itu ya taat. Makanya waktu mertua dan papahnya itu meninggal memegang Yuswa ya ikut sembahyang. Tapi di dalam hati mereka aku ini sembahyangnya sama Tuhan Yesus, bukan sama sing orang mati. Diizinkan apa enggak? Ya. Oke, terima kasih. Nah, ini jawabannya ada 2 ya. Kalau secara teologis, nah, ya, kalau ada hubungannya dengan penyembahan, tidak boleh. Harus tetap kepada Tuhan Allah. Jadi kita tolak. Nah, kalau ya, kita sebagai orang Kristen, alasannya gini, aku nyembah pakai Joshua, tapi itu aku nyembah sama Tuhan Yesus. Oh, ya oke. Berarti sama Tuhan Yesus, tapi supaya family ini itu ndelok kita itu ya taat gitu loh. Itu kan bertentangan kalau saya lihat loh ya. Ya. Apa boleh gitu? Ya, oke. Yang kedua, ya secara misiologis jawabannya boleh. Kenapa? Kita kan harus diterima. Sebab kalau kita sudah diterima, nanti nginjilnya kan gampang. Nah, jadi jawabannya ada 2. Ya, kalau secara teologis memang kita nggak boleh. Dan harusnya kita berkata, aku orang Kristen, Alkitab tidak mengajarkan seperti ini. Harus tegas. Gitu kan? Tapi karena kita punya misi untuk memenangkan jiwa, membawa orang lain kepada Kristus, maka berlakulah secara misiologis itu tadi. Sebagai misi, ya, sebagai utusan misi, ya kita boleh lakukan. Supaya apa? Kita bisa diterima. Tapi ada batas-batasnya, bukan kompromi. Seperti itu. Nah itu apa enggak kompromi kalau gitu? Kompromi dalam hal? Nah sekarang menyembah berhala. Ya, megang Yuswa, bersembayang di depannya orang meninggal, menyembah berhala. Tapi mereka melindungi dirinya sendiri, aku sembayangi sama Tuhan Yesus. Berarti itu kan Tuhan Yesus sudah bilang, kan tidak boleh memihak dua-duanya, kan tidak boleh. Betul. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita maisong ya, datang ke Adiasa kalau di Surabaya. Ini bukan maisong loh, ini anak papai meninggal, mantune itu sing tak ceritakan bukan kita maisong pergi nyekel Yuswa enggak ya. Ini yang terjadi, anaknya papa itu meninggal, lalu mantunya itu kan semua sudah Kristen, ya pengurus gereja. Itu kalau begitu itu gimana di hadapan Tuhan? Ini yang Pak Bambang silakan Pak. Gini Pak Andreas, ini yang jawab harusnya bukan saya sama Pak Tim. Saya Pak. Sebentar, saya Ibu. Sebentar. Ini yang jawab harus langsung Nabi Elia. Jadi di kitab 2 Raja-Raja pasal 5 itu Pak Andreas. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ke-17. 2 Raja-Raja berapa Pak? Pasal yang ke-5. Pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-17 dan ayat 18, Pak. Pak Andreas, ya, bisa baca? Akhirnya berkatalah Naaman,
Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanmu masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini di dalam hal ini. Pak Bambang. Ya, ayat 19 itu jawabannya, Pak. Enggak, ini kan perjanjian lama. Ya, itu jawabannya ayat 19 itu Elian jawab sama Naaman. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naam berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Kalau saya loh ya. Soalnya firman Tuhan itu semuanya ya dan amin. Oh ya. Jadi kalau kita misalkan sudah ada larangannya, itu kan sama berarti tadi kan sudah mengerti firman, sudah gini tapi melakukan. Itu kan sudah klop. Tapi kalau diambil perjanjian lama lagi, lah semua gini. Kalau perjanjian lama sing bagus dipakai, tapi kalau bertentangan nanti semuanya enggak berlaku semua loh Pak Bambang kalau gitu. Enggak ada dalam Alkitab tidak ada yang bertentangan Pak, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang Wahyu waktu kedatangan Tuhan Yesus itu kan diomongin ayatnya saya enggak tahu ya. Itu kan diomongin kalau penyembah berhala apa-apa tidak ada bagian di dalam surga. Ya betul. Nah itu gimana? Nah wes kan berarti kan bisa bertentangan gitu loh. Ya. Emang bertentangan. Kalau menyembah berhala diperbolehkan itu bertentangan. Nah iya. Nah jadi gini, membaca Alkitab, makanya kita ini belajar tafsir, membaca Alkitab itu supaya tidak sepotong-sepotong. Ya, kalau sepotong sini, sepotong sana, nanti akan bertentangan. Nah jadi maka untuk memperhatikan ayat-ayat itu ada yang dijawab secara langsung, secara teologis boleh atau tidak. Tapi ada area-area yang disebut dengan etika. Etika ini wilayahnya agak abu-abu. Dalam artian tadi itu, karena manusia ini membutuhkan waktu Pak untuk percaya. Ya, membutuhkan waktu untuk percaya. Jadi itu yang tak bicara lho Pak Bambang. Ya. Itu mereka sudah percaya, sudah pengurus gereja. Ya benar. Makanya tadi Pak Tim ngomong soal misiologi. Soal misiologi itu soal penginjilan. Jadi orang itu tidak selalu diantem, kamu tidak percaya Yesus masuk neraka. Ketemu orang, kamu percaya Yesus? Tidak percaya, kamu masuk neraka. Kalau gitu terus, itu memang benar. Tapi kalimat itu tidak pada tempatnya. Jadi harus melalui sebuah proses. Melalui proses ya namanya pendekatan secara kontekstual. Jadi penginjilan kontekstual itu adat atau budaya itu tidak selamanya bertentangan dengan iman. Harus dilihat nanti apakah adat atau budaya itu bisa menjadi jembatan untuk penginjilan. Nah, ini harus proses. Ya. Jadi memang kalau dia datang ke situ itu motifnya itu salah, kita tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu motifnya itu, Pak Andreas. Saya tidak setuju orang juga nyembah berhala. Kalau saya semuanya itu kembali kepada Tuhan. Kita sendiri tidak bisa menilai. Tapi kalau misalkan, kalau kita sudah tidak boleh menyembah berhala, kan kita harusnya kan kalau jadi anak Tuhan kan memberi kesaksian yang bagus. Bukan harus membela diri. Maksud saya kan gitu. Oke. Kalau semua membela diri, semuanya nanti nyebelin ke Tuhan lagi. Wong sudah tidak boleh menyembah berhala, kamu misi gitu loh. Apalagi pengurus gereja. Oke, saya setuju Pak Andreas. Saya setuju Pak Semuanya Andreas. orang selamat ya. Misalkan dulu ada orang bilang,
kalau kita itu anggota gereja, kalau sudah meninggal, itu apa pasti selamat? Kan enggak, kita kan semua enggak ada sing tahu. Sing tahu Tuhan. Nah, maksud saya begitu. Kalau kita sudah jadi anaknya Tuhan, ya kita menjaga kelakuan kita, jangan sembarangan. Oke, jadi begini Pak. Jadi begini ya. Saya kasih contoh lain. Ini kan konteks ya. Konteks di pemakaman. Jadi gini, kalau saya itu bukan pemakaman loh. Itu misalkan keluarganya meninggal. Itu misalkan kan belum pemakaman. Misalkan mesong apa-apa. Ya, saya tahu. Jadi gini, kalau saya contohkan begini. Umpamanya orang tua saya menyembah berhala. Orang tua saya Buddha. Lalu saya jadi Kristen. Ya kan? Saya jadi Kristen di rumah itu. Apakah saya harus keluar dari rumah itu karena di rumah itu ada sembayangan? Kan kita tidak boleh serumah dengan rumah sembayangan, umpamanya begitu. Nah, itu kan kontekstual. Itu kalau rumah ada sembayangan, saya harus keluar rumah itu kan bukan itu. Pak Bambang. Maksudnya kita itu ikut megang Yosua, menyembah, tapi di dalam hati aku berdoanya sama Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus itu kan gimana? Dipadake sama orang menyembah berhala. Saya Pak, saya boleh ngomong Pak. Silakan Ibu, silakan. Ya. Saya begini Pak. Ya. Ini ada faktor tradisi dengan faktor memang kita orang Kristen. Ya. Nah, kita punya identitas dan memang diberitahu jangan menyembah berhala semacamnya gitu. Jadi kita tetap pada identitas kita tanpa sungkan. Jadi itu tadi penjelasannya karena ada sungkan di antara anggota keluarga sehingga seolah-olah kita mengikuti cara tradisi. Padahal hati kecil kita tidak mau cara itu. Kita sudah jelas identitas kita. Jadi jangan tercampur dengan sungkannya tadi itu. Tetap cara kita mengenai menginjil nanti pada percakapan apa memang menginjilnya secara komunikasi, bukan lagi dengan menunjukkan kita toleransi dengan caranya mereka. Itu nanti malah kok tahu kita Kristen, kok kita pakai cara yang campur-campur. Itu malah membuat identitas kita jadi abu-abu. Gitu Pak. Maaf ya, terima kasih. Tidak apa-apa Ibu, ya, tidak apa. Jadi cara menginjil memang masing-masing. Buat saya sih secara teologis, secara penginjilan dan lain sebagainya itu memang harus dipikirkan. Kalau menurut saya itu tadi tidak dilakukan, itu akan blok. Namanya upacaranya tidak dilakukan, pasti komunikasi akan blok. Jadi jangan harapkan komunikasi lagi karena memang hatinya terluka. Itu sih yang saya lihat akan begitu. Jadi Bu Yudhistia tadi kan mengharapkan nanti lewat komunikasi. Tapi setelah upacara itu selesai, kematian itu selesai, itu sudah blocking. Blocking artinya orang Kristen ya itu ya. Udah itu akan terjadi. Kemungkinan sih ada kemungkinan. Ya, maksud saya kita ikuti. Tapi kita berdoa caranya kita. Jadi tanpa kita menggunakan peralatannya mereka. Tetap ikut dalam acara berkumpul doa. Misalnya doa mereka, ya kita juga doa. Cuma dengan identitas kita sendiri. Bukan jadi harus ada komunikasi. Harus ada komunikasi lebih dulu ya Bu ya. Saya tidak melakukan ini kecuali ada kesepakatan dari awal karena saya sudah Kristen, saya tidak melakukan itu tapi saya berdoa dengan cara saya sendiri. Itu oke. Kalau itu tembus, itu lebih baik, itu jalan yang terbaik. Saya pikir jalan yang terbaik. Mereka pun memang sudah tahu bahwa kita tidak lagi
secara tradisi. Memang kita orang Kristen, mereka pun tentu sudah tahu. Ya, saya harapkan sih keluarga semua ideal begini ya. Saya harapkan semua keluarga ideal begini, jadi tidak ada masalah. Ya, oke Bu, tidak ada masalah karena sudah minta izin untuk berdoa dengan cara sendiri, jadi selesai. Jadi tadi Pak Andreas orang yang itu suruh kompromi dulu, suruh ngobrol dulu supaya keluarganya tahu. Jadi kalau dia tidak ngikuti itu karena itu dia pasti tahu, ya pasti dia bisa mengerti lah karena kita Kristen, gitu ya. Jadi salah awalnya tidak komunikasi. Oke. Ya, saya tidak mengatakan kalau menyembah seperti itu boleh, saya enggak. Cuman karena situasi itu beda-beda. Ya, kalau keluarga yang seperti digambarkan Bu Yudhistia semuanya tahu orang Kristen itu tidak boleh, itu aman. Ya, itu aman. Jadi kita harapkan semua keluarga dalam kondisi seperti itu bisa bisa saling pengertian. Oke. Ya, thank you Bu Yudhistia. Ya, silakan. Ya. Pak Tim. Ya, terima kasih Bu Yudhistia. Ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Satu kali lagi. Masih ada waktu sedikit. Oh, Bu Sri, silakan. Selamat malam semuanya. Ya, malam Bu. Saya akan bertanya di bagian terakhir penjelasan Pak Tim tadi yang mengatakan bahwa ada bagian orang yang sudah menjadi anak tetapi ingin kembali menjadi budak atau hamba. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan pernyataan tersebut dan menjadi hamba atau budak siapa? Terima kasih, Pak. Oke, singkat. Terima kasih, Bu Sri. Menjadi hamba, budaknya siapa, Bapak Ibu? Di penjelasan ada loh. Ya, hukum Taurat tadi kan sudah punya tuan, yaitu Kristus. Iya kan? Tapi mau kembali menjadi hamba, yaitu hukum Taurat, kembali lagi ke masa PM. Si jahat, ya. Ya, itu salah satunya. Terus ya akibatnya apa? Jadi hambanya setan, ya mau menjadi manusia lama. Itu Bu Sri. Jadi maksudnya kembali kepada hukum Taurat ya, Pak? Ya konteksnya begitu. Ya. Makanya itu yang dikatakan penulis surat Ibrani, kalau kembali nggak ada pengampunan gitu kan. Tapi sekali lagi itu peringatan, ya belum terjadi. Makanya penulis surat terutama Paulus memberi peringatan dengan keras. Seperti itu. Sampai disebut orang Galatia yang bodoh. Wah, nggak enak ya kalimat itu, Bapak Ibu. Ya itu. Oke, makasih. Itu masih keinginan dan belum terjadi ya Pak sebenarnya. Karena itu Pak mengingatkan mereka. Iya, kalau Ibu pelajari, coba. Ini kan gara-gara ada guru palsu. Ya kan, konteksnya di surat Galatia yang mengajarkan untuk kembali istilahnya ya kembali ke Taurat, ya diselamatkan harus melalui perbuatan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini ada hubungan dengan Injil lain itu, Pak? Iya, betul ya. Kembali ke pasal 1 itu. Jadi pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, 5 dan 6 nanti saling terkait. Gitu ya. Nanti selesaikan dengan urut dulu, nanti kita bisa memahami lebih jelas lagi. Seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu Sri. Ya, masih ada Bapak Ibu? Kalau nggak ada kita akhiri. Ya, sudah cukup Pak Bambang? Cukup ya? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, Bapak Ibu silakan. Ya, kalau sudah. Oke, Pak Nahum mau tanya? Kameranya dibuka berarti mau tanya ini. Oh, jempol. Ya, oke, kalau sudah tidak ada kita akhiri ya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaannya. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi berkat ya, wawasan, pengertian dan kita boleh lakukan. Oke, saya minta Ibu Yudhistia menutup di dalam doa, Ibu.
Berterima kasih buat waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami kembali datang padamu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih waktu yang sudah Tuhan beri, Tuhan pimpin dalam pembicaraan-pembicaraan, pemahaman Alkitab kami Tuhan, sehingga kami lebih mengerti, mendalami apa yang Tuhan mau berikan kepada kami. Ini juga menjadi suatu berkat bagi kami untuk pemahaman kami tentang Tuhan. Terima kasih Bapak. Sampai di ujung acara ini kami akan berpisah satu dengan lain. Kami mohon Tuhan juga yang pimpin kami untuk pertemuan yang berikutnya. Tuhan beri semangat pada kami untuk suka akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pak Tim dengan Pak Bambang, dengan keluarga. Tuhan berkati dalam pelayanannya. Tuhan juga sertai pada kami satu persatu lebih mengenal Tuhan, lebih dapat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang mengasihi kami, yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan selama-lamanya. Haleluya. Amin.